Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Dan semoga kalian tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, untuk materi yang akan Bapak sampaikan pagi hari ini yaitu hikmah di balik pandemi COVID-19. Corona merubah dunia. Wabah virus corona telah merubah dunia secara mendadak. Suasana keramaian yang semula terjadi di seluruh belahan dunia menjadi kesunyian yang merata. Aktivitas sekolah dan perkantoran mulai dirubah menjadi bekerja dan belajar di rumah. Perusahaan dan industri terpaksa berhenti sesaat dan beberapa bertampak lahirnya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pertumbuhan ekonomi melambat dan berimbas kepada menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat di kalangan bawah. Bahkan, aktivitas keagamaan pun yang semula dilakukan di tempat ibadah dilaksanakan di rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan belajar di rumah. Ini adalah contoh suasana yang dulu ramai, jalan-jalan yang dulu dipadati oleh kendaraan-kendaraan umum, motor, mobil, serta orang-orang berjalan. Sekarang menjadi kesunyian. Itu semua rata dari berbagai negara. Kemudian, ini adalah gambar orang sedang di depan layar dan beberapa orang yang lain itu adalah sedang bekerja di rumah. Bagaimana kalian lihat ya gambar ini? Itu salah satu bukti ya untuk menjaga penyebaran virus corona ini. Pemberhentian industri dan PHK. Ini contoh orang-orang yang sedang berdemo ya, korban PHK itu ada tulisannya kami ingin bekerja kembali. Menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat. Ini contohnya di pasar seperti yang kalian tahu. Ya, seperti yang kalian lihat itu gambar sepi sekali, tidak ada pengunjung sama sekali. Yang biasanya pasar ramai, banyak orang jual beli, sekarang cuman ada penjual, tidak ada pembeli. Ya, gimana nasib mereka? Nah, kemudian ini sholat id di rumah. Ya, ini gambar ini kalau misal ibadah-ibadah yang biasanya dilakukan di masjid, ya di tempat ibadah sekarang dialihkan untuk sholat di rumah. Social distancing dan physical distancing. Kebijakan social distancing dan physical distancing yang diterapkan dengan adanya karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB dalam rangka mencegah penularan telah ditetapkan di berbagai daerah. Karena pola penyebaran virus ini sulit untuk dideteksi sehingga menghindari kontak langsung dengan orang lain pada saat sekarang sangat sekali disarankan. Semua orang yang mempunyai potensi untuk menularkan virus ini, karena penyakit ini memang tidak memandang strata sosial, pejabat tinggi, atau rakyat biasa, ras, negara, bahkan agama. Semua memiliki potensi yang sama untuk terpapar. Negara-negara maju dan terkenal bersih di Eropa dan Amerika pun tidak luput dari virus ini. Bahkan, menurut data Worldometer 24 April 2020,
pukul 00.31, Amerika menjadi epicentrum wabah ini karena korban yang sangat banyak dan jumlah positif mencapai 879.598 kasus. Untuk kasus meninggal, untuk yang meninggal itu sekitar 49.812 dan untuk yang sembuh 85.679 orang. Kebijakan yang diambil pemerintah di negara dunia. Kebijakan-kebijakan strategis ini telah diambil oleh pemerintah di negara-negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, untuk dapat menekan penyebaran virus corona dan mengatasi dampak-dampak yang timbul dari akibat virus. Beberapa langkah tersebut antara lain adalah menerapkan PSBB, menetapkan kerja di rumah, belajar di rumah atau home learning, kemudian menyiapkan rumah sakit darurat, kemudian pembatasan angkutan umum, keharusan menggunakan masker, kemudian memberi bantuan sosial kepada warga-warga yang terdampak, dan yang terakhir yaitu adalah pelanggaran mudik menjelang Lebaran, yang merupakan tradisi turun-temurun di Indonesia itu sendiri. Nah, hal-hal ini itu merupakan dampak-dampak yang muncul karena adanya wabah virus corona ini. Namun, di balik itu semua, ternyata ada dampak-dampak positif loh yang ditimbulkan oleh adanya virus corona ini bagi manusia, bumi, dan alam semesta. Nah, hikmah di balik pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu lahirnya kembali kesadaran akan pentingnya peran pendidikan di keluarga. Bahwa peran orang tua dalam mendidik anak adalah kewajiban yang utama dan pertama. Yang kedua adalah kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat. Dalam kondisi biasa, anak-anak kurang mendapat perhatian orang tua karena kesibukan orang tua di luar rumah untuk mencari penghasilan atau berusaha. Namun, dengan adanya work from home ini, orang tua dapat menemani anak dan bersama di rumah dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah kesadaran kebersihan masyarakat semakin membaik dengan lahirnya kesadaran mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih. Bijak pada saat batuk dan bersin, serta adanya kerja bakti membersihkan rumah dan lingkungan serta penyemprotan desinfektan di lingkungan. Yang keempat, adanya kesadaran dari masyarakat bahwa mendidik anak ternyata berat. Banyak orang tua selama home learning merasa kesulitan mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Mereka ingin segera kondisi normal sehingga anak-anak bisa kembali ke sekolah dan belajar di sekolah. Demikian dengan anak-anak yang merasa belajar di sekolah lebih menyenangkan karena bisa bertemu dengan kawan-kawan, guru, dan lingkungan yang lebih luas. Guru menjadi akrab dengan teknologi untuk pembelajaran. Yang semula belum terbiasa menggunakan berbagai aplikasi, beberapa tools untuk e-learning, atau menggunakan gawai itu HP untuk pembelajaran, maka sekarang hampir semua guru menjadi akrab untuk menggunakan perangkat tersebut. Ada yang menggunakan aplikasi dari Google, ada Zoom namanya, kemudian web sekolah, WhatsApp group, email, dan lain-lain. Tuntutan pelayanan dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama belajar dari rumah atau bisa disingkat BDR. Maka guru mau tidak mau harus menggunakan TIK dalam pembelajarannya. Yang keenam adalah
polusi udara menurun. Polusi udara di kota-kota besar dunia menurun dan udara lebih sehat dan bersih. Beberapa negara di dunia dilaporkan bahwa kualitas udara dengan kebijakan work from home ini yang membatasi aktivitas manusia. Menurut data satelit Copernicus, Sentinel-SP baru-baru ini memetakan polusi udara di seluruh Eropa serta Cina, mengungkapkan adanya penurunan yang signifikan dalam konsentrasi nitrogen. Bumi semakin menjadi lebih baik karena getaran bumi semakin berkurang. Dikutip dari detik.inet dari CBS, periset yang memantau pergerakan bumi menyebut bahwa di stopnya sistem transportasi, bisnis, dan kegiatan manusia lain berkolerasi dengan getaran bumi lebih rendah dari biasanya. Satu hal yang baik dari adanya musibah corona ini adalah munculnya solidaritas sosial yang tumbuh di kalangan masyarakat. Kesadaran berbagi kepada yang membutuhkan muncul di berbagai komunitas dan masyarakat. Ada pesan yang menarik dari peristiwa ini. Walaupun fisik berjauhan, namun hati dan perhatian selalu dekat. Nah, kesadaran membantu petugas dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat karena adanya kesadaran bahwa para petugas kesehatan adalah garda penting dalam mengatasi dan menyembuhkan wabah COVID-19 ini. Bantuan berupa alat pelindung diri atau APD yang semakin mahal harganya karena terbatasnya persediaan, bantuan masker, serta hand sanitizer, sampai kepada bantuan berupa makanan dan minuman serta buah-buahan untuk mendukung stamina para petugas kesehatan. Kondisi ini baru terjadi saat adanya wabah virus corona ini, dan sebelumnya masyarakat sangat jarang membantu petugas kesehatan dalam kondisi normal. Nah, demikian beberapa hikmah yang dapat kita ambil dengan adanya wabah virus corona ini. Banyak kejadian yang menyedihkan, namun tidak sedikit juga yang memberikan kabar kegembiraan dan kebaikan bagi kehidupan manusia pada masa yang akan datang. Yang utama bagi kita semua sekarang adalah tetap berpikir positif, menjaga kesehatan, menggunakan masker jika keluar, jaga jarak, dan lebih baik di rumah. Serta peduli dengan masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih anak-anak, untuk materi hari ini selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.